Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Zahra dengan NIM 63020020009 dari kelas 5A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai maqasid syariah. Jadi sebelum membahas ke yang selanjutnya, kita perlu mengenal dulu apa itu maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu bentuk plural dari kata maksud yang bermakna menuju, sengaja, sedang-sedang saja. Jadi maqasid berarti tujuan, sasaran, dan prinsip. Sedangkan syariah yang berarti membuat, memulai, dan mengatur. Jadi syariah berarti aturan. Maqasid al-syariah adalah tujuan, tujuan atau maksud daripada syariah. Selanjutnya jadi tuh maqasid al-syariah ini memiliki tujuan yang dimana tujuan ini diberikan Allah dalam setiap syariat atau hukum-hukumnya. Jadi ada banyak istilah yang dipakai untuk menyebut maqasid al-syariah seperti maqasid al-syar'i dan lainnya. Di kalangan para ulama ada 3 pendapat yang berbeda. Yang pertama itu pendapat dari Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa tujuan daripada turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala ini mengenai sebuah sistem di dalam hukum Islam atau syariah. Jadi dalam rangka untuk mencapai keadilan. Dan pendapat yang kedua itu menyatakan bahwa tujuan daripada syariah adalah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Dan pendapat yang terakhir itu ada pendapat dari Imam Al-Ghazali yang dimana beliau mengatakan bahwa tujuan daripada syariah itu untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan yang berbasis maslahah yang begitu banyak untuk semua umat manusia di dunia ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan maqasid syariah. Jadi di dalam maqasid syariah itu terdapat 3 tingkatan. Yang pertama adalah masalah al-daruriyat atau kebutuhan primer. Yang kedua al-hajiyat atau kebutuhan yang berbasis sekunder. Dan yang ketiga itu ada masalah al-tahsiniyat atau tersier. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu mengenai masalah al-daruriyat. Jadi maksudnya di sini adalah jika hal-hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia tidak akan seimbang serta kebahagiaan akhirat tak tercapai. Maka harus dipenuhi dengan cara menegakkan setiap aturannya dan menolak segala hal yang bisa mendatangkan kerusakan baginya. Dan yang kedua itu maslahah al-hajiyat. Jadi maksudnya di sini itu ketika tidak ada juga tidak akan menimbulkan kerusakan atau kemudaratan. Jadi tetapi bisa berefek pada adanya kesulitan atau jika hal ini terwujud maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kesempitan tanpa sampai mengakibatkan kebinasaan. Dan yang terakhir itu tingkat maslahah al-tahsiniyat. Jadi maksudnya di sini adalah kemaslahatan yang bertujuan untuk mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur seperti ajudan berpakaian dan berpenampilan yang rapi, pengharaman makan makanan yang tidak baik dan hal-hal yang lainnya. Karena pada dasarnya itu tubuh sebagai penyempurna yang bisa dilakukan atau ditinggalkan. Materi selanjutnya mengenai implementasi maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Jadi maqasid syariah dalam ekonomi Islam yang bisa kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah adalah yang pertama mencegah kita dari ketiadaan atau kelangkaan. Yang dimaksud di sini itu maka dari itu kan perlu bekerja. Itu merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam. Dan yang kedua itu mengenai mempermudah manusia dalam mendapatkan barang dan jasa.
Oleh karenanya, Islam memperbolehkan banyak sekali model transaksi, bahkan inovasi, serta terobosan baru seiring perkembangan zaman, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga itu mengenai perlindungan terhadap hak dan kepemilikan, baik dari segala bentuk tindak kejahatan terhadap harta diharamkan dalam Islam. Dan yang keempat itu menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan harta. Jadi syariat Islam mengajarkan kita agar tidak melakukan al-ifrat, pemborosan, serta melarang kita melakukan al-tafrit, kikir maupun pelit. Terus selanjutnya yang kelima itu ada menghapuskan segala bentuk penguasaan harta dengan cara yang tidak mengandung unsur kerelaan. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan penipuan, pemalsuan barang, manipulasi data, intimidasi, serta pemaksaan. Dan yang keenam itu kebolehan penguatan ikatan dalam transaksi dengan catatan kehadiran saksi serta jaminan berupa barang ataupun orang. Dan yang ketujuh itu pelarangan pertumbuhan yang tidak seimbang seperti dalam riba, pembunuhan, dan monopoli. Dan yang keempat itu mengenai maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Jadi dalam memahami maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi itu terdapat tujuan syariah terkait kegiatan ekonomi dalam Islam yang telah ditentukan oleh para ulama. Ketentuan tersebut ada 5. Yang pertama itu mengenai distribusi atau perputaran properti secara berkelanjutan, yang dimana tujuannya itu untuk membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada anggota masyarakat. Kemudian syariah menetapkan kewajiban menunaikan zakat, anjuran melakukan infak, kebijakan dan larangan monopoli dan menimbun harta. Bahkan syariah juga mengharuskan segala kontrak selama ini tidak melanggar batas-batas syariah. Selain itu, syariah turut mengatur pelaksanaan berbagai kontrak dan kegiatan ekonomi yang mengajak ke berbagai sumber atau model dan transfer uang. Yang kedua itu mengenai investasi kekayaan secara berkelanjutan. Jadi maksudnya tuh tujuan ini mengajak manusia untuk memaksimalkan manfaat sumber daya yang ada dan modal yang ada untuk meningkatkan hidup manusia dan memakmurkan bumi. Selain membantu orang lain, Al-Quran nanti melarang manusia meminta-minta tanpa terlebih dahulu memanfaatkan sumber daya yang ada, karena barang atau tetangga kerja atau tubuh yang dimiliki kan sebenarnya ada, cuman nggak dimanfaatin. Itu dalam Islam melarang hal itu. Dan yang ketiga itu pencapaian kemakmuran masyarakat yang lengkap. Maksudnya di sini itu bila kegiatan ekonomi dan keuangan tidak dapat berkonsentrasi terhadap pembangkit keuntungan semata, tetapi harus juga fokus terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat itu mengenai transparansi kegiatan ekonomi dan keuangan, seperti penyalahgunaan dan pemborosan untuk perselisihan dan pertengkaran itu antar pihak-pihak transaksi dalam urusan ekonomi dan keuangan. Itu perlu dihindari perbuatan seperti itu. Terus karena di Islam sangat mementingkan kedudukan antara dua belah pihak yang berdagang atau berbisnis serta keadilan dalam transaksi yang berlangsung. Jadi syariah itu sudah mengatur di setiap transaksi serta penetapan persyaratan tertentu dalam transaksi seperti dalam kontrak murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dan yang kelima itu yang terakhir mengenai kepemilikan sah. Tujuan ini didasarkan pada penekanan syariah terhadap kepemilikan serta pengeluaran sesuatu harta secara halal dan sah. Hal ini sejalan dengan firman Allah, maka dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah dalam aspek keuangan dan ekonomi Islam terkait erat satu sama lain dan mendukung pelaksanaan sistem ekonomi berkeadilan. Kemudian kita juga dapat menemukan bahwa ulama turut
ikut berpartisipasi. Tujuan lain seperti redistribusi properti, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, dan lain sebagainya, karena itu merupakan bagian dari makosid syariah dalam aspek keuangan dan Islam. Materi selanjutnya itu mengenai menimbang masalah dalam merealisasi makosid syariah. Para agen ekonomi dalam lembaga keuangan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak kegiatan yang ingin dilakukan, berusaha mengembangkan sesuatu yang bebas dari membawa kerugian bagi masyarakat. Selain itu sangat bermanfaat bagi masyarakat karena yang dipakai itu kan metode fikih yang berkaitan dapat dijadikan panduan. Bahkan saat ini pihak-pihak yang terlibat dalam ekonomi itu turut mempromosikan investasi hijau atau yang bisa disebut dengan green investment dan investasi bertanggung jawab sosial atau sosialisasi responsible investment yang berusaha menghindari investasi yang membahayakan pada masyarakat serta meningkatkan taraf sosial ekonomi mereka. Dengan konsep serupa dapat diterapkan dalam ekonomi Islam selama masih berjalan dengan sesuai syariah Islam. Baik, materi selanjutnya mengenai promosi dan aplikasi konsep kewirausahaan sosial dalam merealisasi makosid syariah. Konsep ini perlu didorong karena ini mendorong semua individu untuk terlibat memecahkan masalah dan menghasilkan kegiatan yang dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Karena hal ini menyebabkan eksplorasi ide atau rencana aktivitas baru yang luar biasa untuk membantu masyarakat. Jadi masyarakat itu dituntut untuk ketika ada modal, energi, baik dari sumber daya dan waktu itu diinvestasikan dalam kegiatan yang penting atau yang diutamakan demi membantu masyarakat beserta membawa pengembalian uang pada masa kemudian. Konsep ini sejalan dengan makosid syariah dan merupakan suatu kegiatan ekonomi baru yang perlu terrealisasikan. Materi selanjutnya membahas mengenai renovasi praktek urus tadbir perusahaan dalam merealisasi makosid syariah. Dalam konsep ini, urus tadbir perusahaan masa kini diterapkan dengan aspek syariah dan akhlak serta prinsip takwa karena Allah Subhanahu wa taala dan diterapkan dalam diri setiap individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Karena harus jelas bahwa mereka adalah khalifah yang akan dihisab Allah di atas segala perbuatannya serta menjadi wali Allah ketika berurusan dengan properti, mengingat Islam menggariskan bahwa harta adalah pinjaman dari Allah dan bukan milik mutlak manusia. Bahkan beberapa aspek dalam prinsip tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, hal tersebut kan bisa dilihat bahwa konsep ini tuh menerapkan takwa kepada Allah. Baik, materi selanjutnya mengenai teori makosid sebagai dalam proses berijtihad. Syatibi itu mengintrodusir dua langkah dalam proses ijtihad, yaitu ijtihad istinbati dan yang kedua itu ijtihad tatbiqi, yang dimana saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu dalam ijtihad istinbati, seseorang ekonom muslim memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian ide yang dikandung dalam teks. Yang dimaksud ini adalah Al-Quran dan Sunnah yang masih abstrak. Dan yang kedua itu ijtihad tatbiqi, yang dimana manusia dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya, sehingga masuk akal jika kemudian Syatibi menyebut ijtihad tatbiqi sebagai ijtihad yang tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Dari selanjutnya mengenai makosid syariah dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membagi makosid syariah menjadi 3 bagian, yaitu al-maqsud al-azam untuk melestarikan agama atau dalam istilah itu disebut dengan menjaga agama, dan yang kedua al-maqasid al-asiyah
mengangkat 5 konsep berkaitan dengan keadilan, menjaga jiwa dan menjaga keturunan, menjaga akal serta menjaga harta. Dan yang ketiga, al-maqasid furu'iyah, menjelaskan bahwa semua risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul ditujukan untuk menyempurnakan dan menetapkan fitrah manusia. Dalam Al-Maqsud Al-Azam, beliau memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana menjaga agama yang diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Beliau memiliki pandangan bahwa menjaga agama tidak cukup dilakukan dengan hukuman orang yang murtad, hukuman bagi ahli bid'ah, dan syariat jihad. Imam Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan implementasi dalam menjaga agama sebagai berikut. Dan yang kedua itu al-maqasid al-asasiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menegakkan keadilan hukumnya wajib mutlak, sedangkan kezaliman hukumnya haram mutlak. Setiap kebaikan pasti adil dan setiap ketidakadilan pasti zalim. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa dilihat dari perspektif maqasid, penjagaan jiwa manusia harus dilakukan dengan menjaga diri dari 3 dosa besar, yakni kufur, membunuh manusia yang tidak dibenarkan, dan zina. Dari segi menjaga keturunan pun Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hifzan nasl digolongkan menjadi 2, yaitu jadi ketetapan hifz an-nasl dan tatanan sosial kemasyarakatan. Dalam menjaga akal pun Ibnu Taimiyah juga berpendapat seharusnya tidak hanya sekedar meminum khamar, tetapi juga menghindari permainan-permainan yang dapat menyebabkan lupa waktu sehingga menunda atau melalaikan sholat atau meninggalkan kewajiban yang lainnya seperti belajar, bekerja, beribadah, dan lain sebagainya. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa dalam 3 bagian penting itu dalam menjaga harta itu harus sesuai dengan ketetapan syariat dalam menegakkan keadilan dalam aktivitas ekonomi dan penegakan syariat. 3 al-maqasid furu'iyah ini tujuan pemerataan kekayaannya dapat dilihat dari adanya peraturan syariat mengenai zakat, infak, wakaf, dan harta rampasan perang. Melalui adanya aturan-aturan tersebut diharapkan harta tidak hanya terkumpul dan dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu, tetapi juga dapat dinikmati oleh semua golongan. Selanjutnya, materi terakhir yang saya bahas dalam maqasid syariah ini mengenai apa pandangan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam maqasid syariah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi maqasid syariah menjadi 4 bagian, yaitu Ta'lil al-ahkam, yang dimana proses ijtihad dan istinbat hukum sehingga mampu mengungkap rahasia syariat setelah hikmah-hikmahnya. Dan yang kedua itu Daruriyat al-Khams, peneguhan diri untuk menyembah Allah SWT semata sejatinya adalah tujuan utama syariat. Dan yang ketiga itu Jalb al-Mashalil Wadar al-Mafasid, erat kaitannya dengan menjaga nilai-nilai kemaslahatan umat manusia. Dan yang keempat itu Tahayyur al-Fatwa wa ihtilafuha bihasbi tahayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-wa'id. Suatu hukum yang dapat berubah apabila terjadi perubahan fatwa. Jadi yang pertama kita bahas mengenai ta'lil ahkam. Ibnu Qayyim cenderung mengikuti pendapat gurunya bahwa semua hukum syariat mempunyai ilat, baik hukum muamalah, adat maupun ibadah. Keterbatasan akal manusia lah yang menyebabkan kita tidak bisa menangkap sebagian dari ilat dan hikmah tersebut.
Para ulama yang tidak sependapat menegaskan bahwa maksud dari dan tujuan utama ibadah adalah penyerahan diri secara total kepada Allah serta tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah tanpa harus mengkaji makna ataupun ilat hukumnya. Terus Daruriyat Al-Homs ini Imam Ibnu Qayyim itu mengembangkan konsep Daruriyat Al-Homs. Setidaknya itu kurang lebih ada 7 hal yang dimana membahas mengenai mengenal Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifat Allah serta senantiasa mencintai dan menyembah Allah. Selanjutnya membahas menegakkan keadilan, menjauhi sifat zalim, sombong, syirik, dan permusuhan. Dan yang ketiga itu menolak adanya tipu daya setan dan mematuhi perintah Allah SWT, bersifat benar, sabar dan bersyukur, bersifat pemalu, beradab dan berakhlak yang mulia, dan menjaga lingkungan serta menyeru orang lain untuk meningkatkan perhatian terhadap pendidikan yang berbasis lingkungan serta mempererat persatuan dan menghindari perpecahan. Dalam Jalab al-Masalih wa Dar al-Mafasid, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa setiap hal yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah baik, karena Allah tidak mungkin memerintahkan hal-hal yang menyebabkan kemudaratan dan kebinasaan pada hambanya. Dan yang keempat itu mengenai tahayyur al-fatwa wa ihtilafuha bihasbi tahayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-awaid. Di sini menjelaskan bahwa produk hukum atau produk fatwa itu dapat boleh berbeda dan berubah diakibatkan perubahan masa, perubahan zaman, perubahan tempat, dan perbedaan situasi ataupun kondisi maupun berlainan tradisi dan tidak samanya niat atau tujuan dikeluarkannya hukum atau fatwa tersebut. Karena hal itu, hukum yang dihasilkan dari pemikiran atau ijtihad tersebut haruslah tetap bersandar kepada dalil-dalil yang sudah terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.